Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Spantikda. Hai Pemerhati Talks, pada episode perdana kali ini kita mengundang salah satu tamu spesial, yaitu siapa sih Kak? Oke, tamu spesial kita untuk program pertama ini adalah Kepala SMP Negeri 3 Sidoarjo, yakni Ibu Retno Untari Hadi Putranti SPD MPD. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Semoga sehat selalu dan sejahtera selalu. Amin. Amin. Bagaimana kabar Bu Retno hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, pada episode perdana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Bu. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol persoalan profil dan biodata mengenai Ibu Retno, menyandang status sebagai kepala sekolah dan berkarir di dunia pendidikan. Oke. Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama Ibu Retno menyandang status sebagai kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah sejak bulan Desember tahun 2008. Sampai saat ini berarti Ibu sudah menjadi kepala sekolah sekitar 15 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Sudah lama ya? Sudah lama sekali. Dan sebelum Bu Retno menjadi kepala sekolah ini, dengar-dengar katanya Bu Retno juga menjadi seorang guru. Ya. Berapa lama dan di sekolah mana saja sih Bu? Ya. Terima kasih. Jadi saya pengangkatan pertama di SMP Negeri Tulangan di tahun 1985 saat itu. Saya di sana 5 tahun, terus mutasi ke SMP Negeri 4 Sidoarjo di tahun 1990. Nah, setelah di sana Ibu 17 tahun di SMP 4, kemudian ikut seleksi calon kepala sekolah, lolos, akhirnya Ibu mendapatkan SK kepala sekolah dari Bupati Sidoarjo bulan Desember tahun 2008. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali ya Bu prosesnya. Oh ya. Banyak. Nah, lalu Ibu berkarir di dunia pendidikan itu kan pasti memiliki konsekuensinya tersendiri. Ya. Lalu pengalaman yang paling Ibu ingat dan suka duka saat Ibu perjuangan menjadi kepala sekolah itu apa aja? Oh ya, kalau suka duka menjadi kepala sekolah banyak. Tantangan yang pertama adalah dari siswa. Kalau siswa tidak bermasalah aman, tetapi kalau ada siswa yang bermasalah, ini tentunya kepala sekolah juga harus ikut menangani kasus-kasus ini supaya permasalahan ini bisa segera selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin masalah yang juga akan timbul dari guru. Namanya guru, ada yang kinerjanya bagus, ada yang sedang, ada yang lemah. Tapi tetap semuanya ini adalah perlu bimbingan kepala sekolah. Sebagai atasan langsung wajib membina guru-guru, baik yang sudah hebat, yang normal, yang sedang, dan yang kurang. Karena memang itu tugas dari kepala sekolah untuk membina guru-guru tersebut. Tidak hanya guru, juga karyawan dan tata usaha. Sehingga harapannya dengan bimbingan itu teman-teman yang awalnya jalannya agak pelan atau agak sulit menjadi baik. Karena memang itu adalah tanggung jawab sekolah, kepala sekolah maksud saya, tanggung jawab kepala sekolah. Karena lahan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa. Bagaimanapun ujung tombak dari mencerdaskan anak bangsa tidak hanya dari laptop, tapi adalah kehadiran guru di kelas. Itu yang sangat penting. Sehingga saya sangat berkomitmen bahwa kehadiran guru tetap dibutuhkan oleh anak-anak di kelas. Pada saat daring kemarin, anak-anak mungkin merasakan ya bagaimana belajar tanpa guru. Nyaman apa tidak? Saya enggak nyaman. Oleh sebab itu oleh sebab itu kehadiran guru sangat dibutuhkan di kelas untuk mendampingi anak-anak. Karena guru itu tidak hanya memfasilitasi belajar saja, tapi memberikan pendidikan. Pendidikan ini adalah menyangkut pendidikan karakter, kedisiplinan, etikanya, bagaimana membuat anak-anak ini bisa bekerja sama satu dengan yang lain, bagaimana anak-anak bisa bangkit motivasi belajarnya, itu adalah guru yang bisa.
Kalau dari IT tidak bisa saya kira, karena kalian pernah merasakan betapa tidak nyamannya belajar menggunakan IT. Ya. Itu sehingga guru kehadiran di kelas sangat dibutuhkan oleh anak-anak, sehingga luar biasa. Dan memang selain guru ada juga tenaga pendidikan, contohnya siapa? Tata usaha, karyawan, pustakawan, laporan, ini sangat penting. Kalau beliau-beliaunya ini juga tidak hebat, maka untuk memberikan pelayanan sumber belajar juga repot. Karena sumber belajar tidak hanya dari buku, bisa juga melihat sesuatu di perpustakaan atau dari buku-buku yang lain, belajar dari praktek di laboratorium dan lain sebagainya. Saya kira semuanya sangat penting. Tata usaha juga penting karena ada beliaunya ini yang akan mengatur seluruh administrasi sekolah, baik kesiswaan, guru maupun yang lain-lainnya. Itu luar biasa. Oke. Oke, ngobrol soal dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan ini ada isu yang hangat mengenai berkarakter. Nah, visi SMP Negeri 3 Sidoarjo ini kan juga berkarakter dan berwawasan luas. Berwawasan global, maaf. Itu maksud dari berkarakter itu, siswa yang berkarakter itu seperti apa sih, Bu? Terima kasih. Kalau zaman saya kecil dulu, saat saya sekolah, itu di rapot saat saya SD itu ada pendidikan budi pekerti namanya. Kalau sekarang terbitkan bukan di luar PKN. Pendidikan budi pekerti itu tersendiri. Itu adalah pendidikan karakter. Di mana di sana ada beberapa sub, bagaimana sopan santunnya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Ada beberapa macam. Nah di situ ada nilainya, tapi dengan huruf A, B, C, D. Nah, setelah itu ternyata hilang pendidikan budi pekerti itu, di rapot hilang. Di sekolah juga tidak ada tersendiri. Kalau dulu ada mata pelajaran tersendiri saat saya SD. Ternyata sekarang setelah itu dihilangkan, lambat laun saya melihat anak-anak saya atau generasi di bawah saya ini banyak yang karakternya agak menurun. Nah, karena selama ini pendidikan karakter lepas. Kalau di pendidikan wajib itu pendidikan karakter nomor 1. Namanya pendidikan itu yang dididik bukan otaknya, tapi sikap, tingkah laku, kedisiplinan, kejujuran dan lain sebagainya. Makanya yang betul adalah sekolah adalah wahana utama untuk menyampaikan pendidikan karakter. Tentunya siapa ujung tombaknya? Ya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, guru, karyawan. Ini adalah yang menjadi contoh dari anak-anak untuk meniru gitu ya. Namanya guru saja digugu dan ditiru. Pendidikan karakter ini sangat penting anak-anak. Mengapa sangat penting? Karena kunci utama keberhasilan seseorang itu dari pendidikan karakter. Orang yang hebat IQ-nya atau katakan pengetahuannya hebat, tapi kalau dia tidak diimbangi dengan karakter yang baik, tidak akan menjadi orang sukses. Ya. Karena di sana pendidikan karakter banyak. Yang pertama kejujuran. Itu semua orang wajib itu kejujuran. Yang kedua kedisiplinan. Yang ketiga kerjasama. Yang keempat daya juang, itu sangat penting. Kalau seorang siswa nggak punya daya juang, oleh soal sing angel didik wis kudu nglokro, aduh kok angel. Nggak ada daya juang. Nah, itu harus berjuang kita, sama dengan saat pahlawan-pahlawan kita berjuang saat mencari kemerdekaan Indonesia dulu. Sama, kalau kalian berjuangnya adalah tangguh dalam belajar, kemudian juga mau menghadapi situasi yang sulit, pantang menyerah. Wes, walaupun berat saya harus bangkit, walaupun berat saya harus bangkit. Dan jangan lupa sekarang ini ditambah dengan komunikasi. Karena kalau kita pintar nggak punya komunikasi, nggak punya kenalan ya repot. Tapi nomor 1 kejujuran itu adalah pangkal utama dan kedisiplinan. Bu Retno bisa menjadi kepala sekolah dulu juga bekerja keras, nah. Tidak hanya sekedar jadi guru-guru biasa, jadi guru yang berbeda dari guru yang lain. Saat ibu jadi guru dulu, ibu ini kan guru matematika ya, tapi ibu diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina PIR dan KIR saat di SMP 4. Penelitian ilmiah remaja dan karya ilmiah remaja, bisa dibayangkan yang ibu backgroundnya saja hanya matematika, kan nggak pernah tulis menulis, harus membimbing anak-anak dalam tulis menulis. Akhirnya ibu belajar kemana-mana, karena itu merupakan tantangan bagi saya harus bisa. Kalau saya dipercaya oleh kepala sekolah,
Maka saya harus buktikan itu bahwa saya mampu membimbing anak. Saya belajar kemana-mana. Saya sampai ke IKIP Surabaya, ke perpustakaan, melihat bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah remaja. Alhamdulillah, sejak saya membimbing di SMP 4 itu, saya pernah meraih, anak-anak yang saya bimbing pernah meraih juara 3 karya ilmiah remaja tahun berapa ya, lupa saya, tahun 2000-an, 2002 atau 2003, 2001. Terus di 2003 saya membimbing, tapi anaknya memang pintar sekali, membimbing karya ilmiah remaja. Anak ini sampai mencapai juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur sampai di tingkat nasional. Tapi memang anaknya ini bagus. Selain saya yang membimbing juga bapaknya dosen. Burutno tidak menafikan bahwa ada peran dari orang tua, tapi luar biasa. Itu yang membuat Burutno semakin giat, percaya diri, dan giat. Saya juga harus bisa menulis seperti anak-anak saya. Nah, akhirnya ibu diberangkatkanlah oleh kepala sekolah untuk ikut lomba karya tulis ilmiah guru. Nah, saat itu ibu berangkat bersama dengan kepala dinas pendidikan yang sekarang, Bapak Dr. Tirto Adi, yang pernah menjadi kepala sekolah di sini. Selama bertahun-tahun ibu ikut, ya memang karena keterbatasan ibu saat jarang menulis, saya hanya mampu meraih juara harapan 1, harapan 2, nggak pernah juara 3, juara 2, juara 1 belum pernah. Tapi saya tidak patah semangat, saya selalu belajar, aku kok gak iso ya meraih juara 3, juara 2, juara 1, kenapa? Saya akhirnya belajar ke Pak Dr. Tirto yang pernah menjadi kepala sekolah di sini, yang sekarang menjadi kepala dinas pendidikan. Beliau bilang, Mbak, referensi sampean harus banyak. Memang saat itu ibu referensinya kurang. Ternyata orang menulis itu butuh referensi yang banyak sekali. Nah, oleh sebab itu akhirnya ibu merasa, waduh, ya berarti saya kelemahan saya di situ. Ya sudah, akhirnya tetap belajar menulis, dan akhirnya di tahun 2003 saya diberangkatkan oleh kepala sekolah untuk ikut lomba guru prestasi di tingkat Kabupaten Sidoarjo saat itu. Ini kan juga contoh daya juang ya, Nak ya. Iya. Saya contohkan untuk diri ibu sendiri. Di tahun 2003 saya berangkat lomba guru berprestasi. Saat itu bersamaan dengan Pak Tirto juga ikut pesertanya. Wah, hati saya kecewa, kalah mana mesti. Saya mesti kalah, kalau Pak Tirto ikut pasti kalah. Alhamdulillah saat itu yang ikut juga Pak Hartoyo, mantan kepala sekolah sini juga ikut. Jadi yang ikut itu Pak Hartoyo, Burutno, Pak Tirto. Pak Hartoyo yang juara 1, kemudian mantan kepala sekolah sini juga. Terus Burutno juara 2, Pak Tirtonya yang juara 3, kok malah kualik. Itu merupakan berkah luar biasa bagi Bulu. Kok saya bilang gini, aku bisa ngalahno sampean ya, Dik, saya bilang gitu. Nah itu karena jangan mau belajar, dia begitu. Dia bilang PTK saya masih 50%, tidak menguasai. Saat itu ibu ambil kuliah S1, kebetulan skripsinya juga PTK, jadi pas saat itu. Nah, oke, setelah itu selesai. Di tahun 2004 ibu dapat penghargaan dari Pak Bupati Sidoarjo. Di tahun 2004 ibu ditunjuk langsung oleh cabang dinas pendidikan Kecamatan Sidoarjo, karena nggak ada yang mau berangkat, guru-guru nggak ada yang mau berangkat. Akhirnya ibu ikut lagi guru prestasi. Di tahun 2004 ibu berhasil meraih juara 1. Alhamdulillah. Lah tiket inilah anak-anak. Tiket dari juara 2 di tahun 2003, juara 1 di 2004, ibu bisa lolos jadi calon kepala sekolah karena nilai portofolio ibu tinggi, sehingga mengalahkan teman-teman ibu yang sudah menjadi wakasek lama di sana. Ibu saat itu baru menjadi wakasek 2 tahun, tapi ibu bisa mengalahkan teman-teman yang lain. Selain itu ibu juga belajar saat jadi wakasek bagaimana yang namanya wakil kepala sekolah itu ibaratnya nempel kewibawanya kepala sekolah, dipinjami kewibawaan kepala sekolah, sehingga ibu harus bisa bekerja seperti kepala sekolah. Kalau beliaunya nggak ada, berarti ibu yang menjadi kepala sekolah. Akhirnya ibu banyak belajar kemana-mana, belajar pada orang-orang yang lebih senior. Alhamdulillah ibu lolos di tahun 2005 menjadi kepala sekolah. Calon kepala sekolah lolos di bulan Desember 2005, baru diangkat di SMP Negeri 3. Itu pun tidak terputus itu, Nak. Daya juang ibu juga masih bersemangat. Di tahun 2010, 2011, 2012 ibu juga ikut berangkat kepala sekolah berprestasi
Di 2010 Ibu juara 2, di 2011 Ibu juara 1 di Kabupaten Sidoarjo, tapi berangkat ke provinsi gagal. Di 2012 mau berangkat lagi, tidak bisa juara 1, juara 2 berhenti. Setelah itu di tahun 2016 Ibu berangkat lagi menjadi kepala sekolah prestasi, mendapatkan juara 1 di kabupaten dan berhasil meraih juara 2 di tingkat provinsi. Nah, tahun depannya tahun 2018 Ibu diberangkatkan ke tingkat nasional untuk kepala sekolah prestasi mewakili provinsi Jawa Timur. Saat itu Ibu tidak berhasil meraih juaranya, finalis saja. Itulah daya juang yang bisa kalian contoh, walaupun saya sudah tua tapi semangat saya untuk berprestasi masih. Yang pertama, saat Ibu jadi kepala sekolah ingin memberikan contoh kepada guru-guru saya dan karyawan saya bahwa saya punya keinginan tinggi untuk berprestasi. Nah, harapan saya guru-guru saya juga harus ikut. Dan Ibu juga sudah berhasil menelurkan 3 guru berprestasi. Nah, di SMP 3 Taman 2 orang, di SMP 2 Sedati 1 orang. Di sini sudah nggak ada guru prestasi, sudah dihapus. Dan entah di pemerintah pusat sudah nggak ada. Sejak ada pandemi itu sudah hilang. Kemudian juga Ibu sudah mengkader 3 kepala sekolah dan 1 pengawas. Guru-gurunya Ibu yang pernah menjadi guru prestasi sudah menjadi 2 kepala sekolah. Yang pertama Pak Aris Setiawan, sekarang menjadi kepala SMP 2 Muduran. Kemudian yang kedua Pak Al-Hadi menjadi kepala SMP 2 Candi. Satu lagi Pak Didi, kepala SMP 2 Sedati, dan 1 pengawas Dikmen Bu Lisa. Itulah kader-kader Ibu yang selalu saya motivasi akhirnya berhasil. Itulah namanya orang itu tetap harus semangat biar bermanfaat bagi orang lain. Nah, daya juang harus tinggi dan harus memfasilitasi. Kalau ada anaknya yang hebat harus difasilitasi. Seperti ini, luar biasa dengan podcast ini. Saya tidak menyangka kalau teman-teman membuat podcast seperti ini. Di penghujung Ibu mau pensiun, Ibu jadi bangga luar biasa bahwa teman-teman guru sudah berinovasi membuat podcast. Anak-anak juga hebat, bisa menjadi presenter yang handal. Nah, dari sinilah kamu nanti belajar, kan masih jauh jangka. Jadi semangat juang yang tinggi itu yang menjadi nomor 1 sehingga Ibu sampai duduk menjadi kepala sekolah ini. Itu ya, ya. Terus Bu, apakah pendidikan berkarakter itu perlu diterapkan dalam pembelajaran? Oh, sangat perlu. Karena karakter tadi kan namanya budi pekerti, harus diterapkan. Walaupun tidak secara tersendiri ada mata pelajaran karakter, tapi input guru-guru semuanya harus menerapkan pendidikan karakter pada siswanya saat pembelajaran. Memberikan contoh, memberikan cerita, menanamkan segala sesuatu seperti itu ya. Oke. Sangat perlu tidak boleh. Sangat perlu. Karena karakter itu nomor 1. Oh, nomor 1. Orang hebat itu berangkatnya dari karakter. Ya. Boleh tahu tidak Bu, program apa yang sangat unggul di kurikulum baru ini, yaitu kurikulum Merdeka? Di Kurmer ini kan yang diutamakan adalah juga pendidikan karakter. Coba dilihat pada pembelajaran P5. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana itu karakternya luar biasa. Yang nampak apa? Yang pertama adalah daya juang. Karena dia cari sumber tidak dari sekolah saja. Dia bisa cari dari orang tua, dari tetangganya, dari pakar, dari online, dari buku, dari mana-mana. Itu kan daya juang. Sehingga dia aktif mencari tahu dari berbagai sumber. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus bekerja sama dengan temannya. Tidak boleh menang-menangan. Walaupun dia pintar, dia harus berbagi dengan teman-temannya, berbagi. Sangat kental kan. Yang ketiga, apapun yang menjadi hasil dari kelompok itu harus dikuatkan bersama-sama. Bisa bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia nanti, utamanya anak-anakku yang sekarang masih muda-muda ini bisa melakukan itu, Indonesia pasti percaya, insya Allah. Dan berani menghadapi tantangan. Artinya kuliah tidak harus kerja, tapi bisa mencari lahan pekerjaan yang bisa menerima orang lain untuk menjadi
pekerjanya. Misal kemarin seperti anak-anak membuat apa? Siboru, batik siboru. Selain batik siboru kemarin mengenalkan makanan apa itu? Makanan Iya, itu rempah-rempah. Selain itu juga tidak hanya produk, tapi juga isu-isu global seperti bullying. Bullying itu kan menyakitkan orang lain. Ya, tidak disukai oleh semua orang. Oleh sebab itu, dengan idenya anak-anak bagaimana cara mengatasi bullying ada di sekolah, sehingga sekolah kita ini adalah sekolah yang ramah anak. Antara dengan satu dengan yang lain adalah anak-anak seperti keluarga. Saya kira sangat penting sekali. Ya. Terima kasih Bu telah memberikan kami banyak sekali informasi mengenai dunia pendidikan ini. Dunia global dan pengalaman-pengalaman yang Pastinya, sangat inspirasi keren dalam banget. berkulit di SMP 3 dan berkulit yang ada di kelas. Ya, alhamdulillah. Oke. Bu, maaf, dengar-dengar Bu Retno ini sudah mau purna tugas Iya. pada tanggal 1 Mei. Iya. Jadi saya hari ini tanggal berapa? Tanggal 12. Berarti 18 hari lagi Ibu sudah purna tugas. Sudah tidak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SMP 3. Tapi saya tetap pesan kepada anak-anak saya, kepada Dewan Guru dan tenaga pendidikan, tetap semangat, beri nama baik SMP 3 sehingga SMP 3 berbeda dari sekolah yang lain. Kalianlah yang akan menjadi generasi penerus kita. Amin ya. Terus saya titip pesan, banggalah bahwa di SMP 3 ini pernah dipimpin oleh orang-orang berprestasi, mulai dari Pak Tirto yang sekarang jadi kepala dinas pendidikan, Pak Hartoyo yang sudah almarhum, beliaunya juga kepala sekolah prestasi. Terus Pak Muflik ini juga kepala sekolah berprestasi tapi di bidang inklusi dan lingkungan yang sudah pensiun. Terus Bu Retno. Harapan saya nanti yang memimpin lagi adalah orang-orang hebat juga di sini sehingga SMP 3 tetap percaya. Saya kira itu ya Nak ya, saya titip jaga nama baik SMP 3. Ya, alhamdulillah. Saya kira itu. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sharing-sharing tentang profil, pengalaman, biografi tentang Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sidoarjo. Ya. Sangat-sangat menginspirasi pastinya teman-teman. Amin, sangat menginspirasi. Dan semoga pengalaman yang Ibu Retno sharing dan alami semoga menjadi inspiratif, kisah inspiratif untuk teman-teman semua yang ada di luar Amin sana. ya Allah. Amin. Sekian kami host sebagai host TikTok. Saya Muhammad Lukman Raihandi Dan saya Kaila Sarah Putri Uniar, izin pamit. undur diri. Sebelum izin pamit dan undur diri, pesan dan pesan apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan untuk SMP Negeri 3 Sidoarjo dan untuk podcast TikTok kali ini? Ya. Saya berpesan pada anak-anak saya bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa, generasi emas di masa 2045 nanti. Kalian tentunya di 2045 itu sudah menjadi orang hebat yang sudah lulus sarjana, yang sudah lulus dari magister ya, kelanjutan dari sarjana sudah jadi doktor. Jadilah orang-orang yang bermanfaat di masyarakat, di dunia pendidikan, utamanya di masyarakat. Jadi berilah contoh-contoh yang baik dan beri nama baik SMP 3 sehingga SMP 3 tetap berjaya. Dan saya dari titip, kuatkan karakternya sehingga kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang tidak mudah dijajah oleh warga asing. Saya kira itu. Selamat tinggal anak-anakku. Mohon maaf manakala Ibu selama ini memimpin 4 tahun lebih 3 bulan di SMP 3 ini ada yang kurang berkenan. Sekalian saya pamit. Semoga mohon doa, mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat, bisa bermanfaat tetap di masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, diingat ya pesan yang disampaikan oleh Ibu Retno agar selalu teman-teman menjadi orang yang bermanfaat di bidang masyarakat. Ya. Saya kira itu. Saya Muhammad Lukman Raihandi selaku host TikTok pada episode kali ini. Dan saya Kaila Sarah Putri Uniar. Izin pamit dari episode TikTok kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Terima kasih Retno. Ya, sama-sama saya. Terima kasih Retno. Sama-sama.